damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, pada minggu ini, kita sampai pada Minggu Pentakosta yang pertama, Ima Parningotan Ari Hasa Saur Nito di Porbadia, dengan topik minggu, peran Roh Kudus dalam hidup orang yang percaya. Firman Tuhan pada hari ini yang menjadi renungan, tuntunan untuk kita, tertulis dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 26. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-26. Kami akan membacakannya untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini, di dunia yang sangat materialistis, kita telah mengukur segalanya dengan harta, dengan uang, dengan apapun yang telah kita miliki. Manusia bahkan mengukur dirinya, mengukur saudaranya, dengan keberadaan harta yang ada pada dirinya. Dampaknya, Bapak Ibu, sekarang kita menganggap uang adalah segalanya. Sekarang kita menganggap apapun yang ada di dunia ini bisa dibeli dengan uang. Dibahinido ro suku-suku tuhita, ahado nasotar tuhor nihe peng tahe, ro mahatatah, hepeng do mengatur saluhu naina. Pernyataan itu memang berangkat dari kenyataan yang ia lihat, bahwa segala sesuatu bisa dibeli dengan uang, termasuk loyalitas, kepatuhan, ketundukan, ketakwaan, bisa dibeli dengan uang.
Suara kita dibeli dengan uang. Dan pala tagabusi diritai. Setiap ada kontestasi pemilihan, suara kita hanya dilabeli berapa harganya. Loyalitas kita kepada seseorang dilabeli harganya. Karena itu Bapak Ibu, dan adong bena so berlabel harga di Portibion. Semua ada harganya. Inna namorai mamereng dopak kita. Apa yang buruk dengan kenyataan itu? Apa efek negatif yang terjadi dengan pandangan yang seperti itu? Pada akhirnya kita sangat sulit untuk menemukan ketulusan pada setiap orang. Dang taboto be, idia do memang na mangalehon rohana. Siapa di antara mereka yang memang betul-betul memberikan hatinya, yang betul-betul memang loyalitas terhadap kita, yang betul-betul memperhatikan kita? Manang alani nadigarar doon? Apakah karena memang kita memberikan harga supaya dia mau untuk membantu, loyal atau berteman kepada kita? Adakah orang yang betul-betul memberikan hatinya dengan penuh ketulusan? Adakah orang yang betul-betul mengasihi tanpa melihat harga, tanpa melihat harta, memang betul-betul merasakan kasih di dalam hatinya, saudaranya? Bapak Ibu saudara sekalian, inilah yang Tuhan Yesus pertanyakan kepada murid-muridnya. Andorang sonakok debata tuban wagicang. Adorang solau Yesus manadikon akasisianna. Idok di ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bui tae tong dah. Disukud tuhat taido isi hamuna marholong ni roha diau. Taingot 5.000 halak ya mangihuto tuhat tai. 5.000 orang mengikut Yesus, mendengarkan perintahnya, mengikuti kemana saja ia pergi. Adong do 5.000 halak natangis tiki natar silang Yesus. Adong 5.000 halak nama dokon unang parsilakon ibana. Daun. Tidak ada. Ternyata yang 5.000 orang ini, begitu Yesus tidak lagi memberikan mereka makan, mereka beralih untuk menyatakan, yah parsilak kom ibana dang adong belapatan di ibana diau. Di zaman itu pun Yesus sudah sangat sulit menemukan orang yang betul-betul mengasihinya. Yesus pun sangat sulit untuk mengenali siapa orang yang akan mengikuti perintahku. So kita zaman najulu pe ngasongoni padaramat do dilului si pangano do narumikot dang holong boy dohonon piga-piga na mangihutok Kristusi bukan karena memang ia mengasihi Kristus, bukan karena ia ingin mendengarkan firman-Nya, bukan karena ia ingin menuruti perintahnya, tetapi karena ia mencari makanan pardagingon. Dang adong. Dang taringot tu holong. Bukan karena ia mengaku bahwa Yesus yang ia ikuti itu Tuhan, bukan. Alesa di hari manoliano nahami mangan. Pertanyaan klasik yang seperti itulah Bapak Ibu yang Tuhan ingin pertanyakan kepada murid-muridnya. Ayat 15 itu sangat betul-betul menekankan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sahak masuk kusukun itu hamu. Holong doro hamu na tu debata. Bah, nangarong pola na mangalusi biate, ngamawir binumay. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau mengasihi Tuhan? Holong doro hamu na tu debata. Ngasuri hamu mangulahon paretani debata. Nga sude diulau kamu hatanai kontradiktif doi anggo maradopon ayat 15. Kalau Tuhan mengatakan jikalau engkau mengasihi aku, kau akan melakukan perintahku. Jadi molo holak kata do hitama dokon holong rohakku tu debata
Aledakku ulahon holan makkatai do hita namalo mangulahon membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita tidak mampu. Pergabus doi. Sarupa do hita tu uduran di 5.000 halak na mangihutto Jesus tikii. Sarupa do hudulata nama dokon parsilakom mai. Holak kata do hita madokon holong dorohaku. Yesus ingin menekankan hal itu kepada murid-muridnya. Bahkan Yesus tahu bahwa Simon Petrus tidak akan mengakuinya nanti. Bahkan Yesus pernah mempertanyakan tentang kasih kepada Simon Petrus. Holong doroham tuau tulu hali dia lusibana holong dorohaku. HP madok olo hutadadui audo sisianna dang berani ibana. Ia tidak mampu, ia tidak kuat, ia tidak berani untuk menyatakan Yesus yang tersalib itu, yang ditangkap itu Tuhanku. Dang berani bana. Horong na dia do hita. Apakah memang kita betul-betul mengasihi dan melakukan perintah-perintahnya? Manang naholan madok do ita holong songon namar haleti ya deh. Anggo hatai nian marbiloa do. Gunung akan kudaki, laut pun akan kuselami. Holam mogap halek nei kolam. Tuema tuan nami dakwatu si marlangi inna do. Tuema dang dakwatu si marlangi. Hola disuruh do menjemput, dang berani au, gudang begal nuaing, dang berani au inna. Hola kata do tutu teh tamang inang. Bado, sitong do hita. Apakah kita memang betul-betul mampu untuk membuktikan kasih kita untuk Tuhan? Holong dorohaku tuho Tuhan, manang songo dia pe ikon ihutonoku do hatami. Ikoni do. Tetapi perlu kita pahami, bahkan Yesus pun tidak ingin kasihnya bertepuk sebelah tangan. Bering dah? Bahkan Yesus pun tidak ingin kasihnya bertepuk sebelah tangan. Mengapa Yesus mengatakan bahwa semua orang yang mengasihi aku akan mengikuti perintahku? Karena pertama sekali ngajumolo Yesus maka holongi hita. Dan Yesus tidak mau kasihnya sebelah tangan. Dang holanau na maka holongiho, ikodoho doho maka holongiau. Ngajumolo debata maka holongi hita mangalehon anak na Tuhan Yesus. Jala di suku Yesus doi, holong doroham tuau. Itap na dibereng muna doau nuaing didok hamu holong roham tuau mololaw awanon tadi konom muau lupa honom muau ido naneng patakason ni Tuhan Yesus tu sisianna. Tuhan tidak mau kasihnya bertepuk sebelah tangan. Ikodoho doho maka holong yau. Haholongammu do Tuhan debata jawaban songon sian nasa roham. Sian nasa dirim, sian nasa hati-hatim. Karena itu Bapak Ibu Saudara, taatkah kita di dalam kehidupan kita untuk mengikuti perintahnya sebagai pembuktian kasih kita? Taatkah kita ketika Tuhan meminta kita untuk saling mengasihi? Uduk dohamu, olo dohamu, maka holongi dongammu. Taatkah kita ketika Tuhan meminta kita untuk membalaskan kejahatan dengan kebaikan? Olo dohamu, uduk dohamu, manang nadao. Bapak Ibu, bahasa hubukan nakaning taringotu hepeng. Bahasa hudokon nakaning taringotu semua orang bisa dibeli, kepercayaannya bisa dibeli. Karena Tuhan tidak menjanjikan harta kepada orang yang mengikutnya. Tuhan tidak menjanjikan kesenangan duniawi kepada orang yang mengikutnya. Adong do nabangi hutok Kristus namora adong. Jaladang boy dohonon holan namorai do si hutok Kristus nasi tong daong. Napogosope berhak do mangi hutok Kristus. Tetapi karena Yesus tidak menjanjikan harta di dunia, tidak menjanjikan kesenangan di dunia, justru karena itulah kita sering meninggalkannya. Tatadi konibana, talupaho nibana, dang satia hita tu ibana.
Holak kata hita madokon holong. Alai terus do hita marroha tu nadong di portibio. Justru karena itulah Bapak Ibu, uang yang membikin kenyataan bahwa orang-orang akan mengalihkan pandangannya daripada Tuhan. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Alani hepeng duhita madaw tu dosa. Alani hepeng duhita olo mangototoi. Alani hepeng duhita olo makaciti dongatta. Dan alani na asing. Apakah kita bisa menunjukkan, Tuhan, kukasihi kau. Aku pun akan taat dalam kehidupanku. Aku akan tulus dalam melakukan pekerjaanku. Dang taringo tuha portibio Tuhan. Alani hodo olo au mardame doho dongakku. Alani hodo dang hubaloson hajahatan na binahin ni dongakku. Alani hodo Tuhan olo amangurupi dongakku. Alani holokku do Tuhan. Marhamu baun ni roha au. Boy do songoni? Boy do songoni? Boy do songoni? Ngamulai lam gali. Ngamulai boraate. Ngamulai bedi pikiri. Oh, borak do habe tutu. Borak do habe silangon. Borak do habe situ hukonon. Iya. Mengikut Kristus tidak ada jaminan kekayaan dan kesenangan. Bahkan kita disuruh pikul salib. Salib yang kau pikul itu adalah tanda kasihmu. Dan tanda kasihmu harus kau buktikan melalui pekerjaanmu. Apa yang harus kau kerjakan? Turuti perintahku. Lakukan perintahku. Alani hodo Tuhan, iko mardame au dohot ibana. Alani hodo Tuhan, ikun haholongan dong aku jolma. Alani hodo Tuhan, iko marpabahenan dadinggana udang ulo amang ototo dong aku. Dang ulo amang kaciti dong aku. Mari kita baca ayat 21 Bapak Ibu. Ayat 21. Sude maju hitam majaha, sude naro di jahama 2-3 ya. Tabereng dirunut Tuhan taido taringot tu mengasihi. Kalau kau mengasihi aku, Bapakku juga akan mengasihimu. Karena aku di dalam Bapa, dan jikalau kamu di dalam aku, kau pun di dalam Bapa. Jadi kasih yang Tuhan tawarkan itu mengikat kita. Diihok dohita. Tuhan ingin mengikatmu. Mardame mahamu doho debata alani dosa muna. Makorhon maitu surgo hasonangan alani holong muna tuau. Kasihmu kepadaku akan mendatangkan kasih Bapa kepadamu. Tuhan ingin mengikat kita dengan kasih yang Ia tawarkan dan juga kasihmu kepada Bapa. Jadi di bahinido kasih Tuhan itu mengikat. Boido dipikiri jolmahian ada orang soro Yesus tarihot maholokku dohot debatadang boibe. Alani dosata tidak pernah lagi ada kemungkinan bahwa kita akan diikat kasihnya dengan Bapa. Tetapi Yesus menawarkan itu. Yesus memberikan itu. Yesus menyediakan itu. Akulah jalan kehidupan. Akulah roti kehidupan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali selain daripada aku. Kasihilah aku, maka Bapa akan mengasihimu. Syaratnya, lakukan perintahku. Ulahon ma lomona, ulahon ma hatana. Ayat 24, namanginang Bapak Ibu, ayat 24, 2-3 ya. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, isena somar holong ni roha tuau, ia tidak menuruti firmanku. Jadi molohola dang taulahon hatana, dang boy hitama dokon holong rohaku tu debata.
Jadi unang pola dokon holong rohaku, ulahom malomona. Manusia tidak menilaimu, manusia tidak berhak menilaimu bahwa kau mengasihi Tuhan. Tetapi Yesus tahu kau mengasihi Tuhan apa tidak. Marpabahena maho, ulahom ma, paretaku. Itu di dokto hatai. Siapapun yang tunduk dan taat kepada perintah, itu bukan daripada aku tetapi itu juga dari Bapa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marsormi be mahita di bagasan ngoluta. Ngahu ulah tahe manang nadaung. Huatu sido tahe manang nadaung. Ma tasukum ma di bagasan rohata. Imana parjolo. Yang kedua, pada Minggu Pentakosta ini tentu kita mengingat hari turunnya Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang diturun di Yerusalem setelah kenaikan Yesus ke surga merupakan salah satu janji Tuhan. Yesus sendiri sudah menjanjikan itu. Di ayat 16 dan 17 Yesus sudah jelas menyatakan bahwa dang sadia liling nai borhat maau. Aku tidak selamanya berada di sampingmu. Aledang luasokku beho. Sahalakmu tading, aku tidak akan meninggalkanmu seperti yatim piatu. Aku akan mengutus roh kebenaran yang tidak akan dikenal dunia ini. Tetapi kamu mengenal dia dan dia mengenal kamu, sebab mereka, Roh Kudus datang daripada Bapa. Pertanyaannya Bapak Ibu, idia doha taridaan ni to di porbadia. Idia doha taridaan ni to di porbadio. Roh Kudus. Dang marglosolaliahita di gereja. Takasdui. Kita tidak berbahasa roh dalam ibadah di HKBP. Atau nggak dia doha taridaan nito di porbadia. Amang inang ditikin atahati dakon hapor siautai. Aku percaya kepada Roh Kudus. Adona ditaringoti. Gereja yang kudus. Au porsia dito di porbadia. Jala adong sada huria. Jadi ketika kita mengingat Roh Kudus. Hataridaan na taringot tu huria. Dang adong asing di sini. Jadi molo tadope. Tondi Roh Kudus yang membimbing, Roh Kudus yang memberikan kehidupan, Roh Kudus yang mengarahkanku. Sasitong na hataridaan huria. Dang adong asing di sini. Jalatod di penasahat tua kasisian nai, ahado na pinapinatupana, pajongjokon huria, membangun gereja. Di bahini dodang boy malu atau di porbadia sian huria. Dang boy, huria do na mangajari hamu manada Tuhan Yesus Kristus. Di huria do hamu tardidi. Di huria do hamu makatidakon hapor siyaw. Di huria do hamu tarpasu-pasu. Di bahini do hataridaan dito di na mangajari hamu huria. Atong unang asogohok kamu huria. Maka sogohod debatadui. Unang padao dirim sian huria. Na padao dirim sian debatadui. Di bahini do moluadong dope horong manang na horong ama manang na horong ina na badokon boy do martang yang dibagas. Boy do mabege jamita dibagas. Boy do dang pola tu gereja. Boy do lewat YouTube. Na pada dirina sian huria dui. Boy do mangulahon na dinggan dak pola marminggu. Todi porbadia na tinongos ni debata yang dijanjikan oleh Yesus. Hataridaan na hasasaor na di huria. Di bahinido dang boy hita tapasiding dirita siya kuria. Karena itu Bapak Ibu, topik minggu peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya, perannya itu adalah gereja. Gereja yang membimbing, mengajarkan kita, mengarahkan kita untuk mengenal bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Ayat 26 Bapak Ibu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di manakah itu terwujud? Gereja. Gereja do napa ingotok kita. Gereja yang mengajarkan kita. Bapak Ibu, di bahinido di parningotan ari hasasaor nito di porbadia, di sejarah ni gereja ta
sai disido di patupa MBO, pesta huria, do lana asing, mangangkat situa, itu tradisi di gereja ta. Molo adok penabalan di situa sai dibaed do di hari hasa sahur nito di porbadia. Boasa las disido hajongjongan di gereja. Disido ulang tahun di huria. Di hari tod di hasa sahur nito di porbadia. Karena itu Bapak Ibu, macai record dohita di Minggu Pentakostaon di paingot turpukok kita. Di Minggu Pentakosta kita harus mengingat bahwa Roh Kudus yang berperan itu, Roh Kudus yang datang kepada 12 para rasul itu juga hadir di tengah-tengah kami melalui gereja. Juga hadir di tengah-tengah kami melalui pelayanannya. Juga hadir di tengah-tengah kami melalui apapun kegiatan di tengah-tengah gereja. Tajakon may, taholongi may. Unang padao dirim, sian toddi, sian bagas joro, sian hurianai. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada hari ini ya Tuhan. Karena firman-Mu yang telah kami terima dan yang menjadi bekal bagi kami. Pada saat ini Tuhan, Tuhan memberikan kami penuntun dan panduan, di mana firman-Mu telah mengingatkan kami betapa besarnya kasih-Mu bagi kami Tuhan. Dan Tuhan juga meminta kami untuk mengasihi-Mu. Agar kiranya itu terlihat melalui perintah-perintah-Mu yang ingin dan akan kami laksanakan sebagai perwujudan kasih kami. Kiranya Tuhanlah yang memampukan kami dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami, sebagai para murid Yesus yang telah melaksanakannya dahulu. Kami juga para umat-Mu Tuhan, kiranya melalui tuntunan Roh-Mu, kami dapat mewujud nyatakan kasih-Mu. Kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada hari ini Tuhan kami berdoa kepada jemaat-Mu yang telah bertambah. Kiranya Tuhan menguatkan keluarga menjadi jemaat yang bertumbuh dan berbuah dalam iman yang baik. Pada hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hendak melangsungkan pernikahan. Tuhanlah yang menyertai persiapannya Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kesehatan. Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan Tuhan juga yang memberikan kesatuan hati bagi kedua belah pihak, kedua belah keluarga. Agar segala rencana keluarga Tuhan Engkau jadikan sebagai berkat pada rumah tangganya kelak. Pada minggu ini Tuhan, dari antara jemaat-Mu, ada 2 orang dari kaum ibu yang lebih dahulu meninggalkan kami. Tuhanlah yang menguatkan keluarga, juga segala persiapan adat yang akan dilaksanakan keluarga. Tuhan yang memberikan segala persiapan mereka. Tuhan juga yang menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhanlah yang memberkati segala pengobatannya. Secara khusus Tuhan kepada Inang Borusi Bagariang dan kepada jemaat-Mu yang tidak bisa kami ucapkan pada saat ini. Kami berpengharapan Tuhan agar keluarga diberikan kekuatan. Para medis Tuhan yang Engkau pakai, kiranya sebagai sarana keselamatan, sarana penyembuhan kepada jemaat-Mu yang sedang sakit. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Tuhan sajalah yang menjadi sumber keselamatan dalam kehidupan kami. Melalui Roh Kudus-Mu Tuhan yang tercurah pada hari ini yang kami peringati, kami dapat setia dalam tuntunan Roh-Mu. Kami serahkan hati dan jiwa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.